saya baik. Jadi tujuan saya kesini Pak untuk meminta bimbingan dari Bapak selaku guru BK atau guru bahasa Inggris di sekolah ini, karena selama ini saya merasa bahwa saya kurang minat untuk belajar. Jadi saya kesini untuk meminta bimbingan dari Bapak bagaimana caranya agar saya bisa memiliki minat belajar untuk masa depan saya. Iya, terima kasih Anda sudah datang, yang artinya kan kita kan disebutkan diskusi ya, karena kita sudah memastikan. Terima kasih kedatangannya, dan itu bagus. Artinya kan semua persoalan yang di sekolah ini terjadi dan harus kami dapatkan tentang informasi peserta didik, dan tentunya terkhusus pada masalah pribadi seperti ini tentang kemampuan belajar ya, mungkin di dalam kelas, dan saya lihat juga terindikasi, dan ya barangkali ya mungkin ada latar belakang yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Nah, makanya saya butuh diskusi, dan beberapa temanmu yang lain juga mengalami hal demikian. Dan tentunya kan nanti Anda banding-bandingkan, bukan dalam arti kita mengambil keputusan. Nanti kamu yang memilih. Nah, kalau misalnya bagaimana mengejar cita-citamu ke depan, sementara kan masalahnya tidak ada kemauan belajar, ya kan? Kadang-kadang saya lihat beberapa, ya, saya dapatkan kalian ini kan di luar pada saat KBM 19. Jadi saya kira perlu saya panggil dan perlu saya sambil. Nah, oleh karena itu nanti ya makanya kita diskusi, dan sebelum kita diskusi dan mudah-mudahan ya, kita dapat dibukakan hati dan untuk membahas persoalan ini, dan kita mulai dengan mari kita berdoa ya sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, jadi Andi, kira-kira ya saya menggali dulu ya latar belakang kenapa bisa terjadi ini, karena ini berguna, sekolah ini kan berguna untuk masa depan kalian, ya kan? Nah, kira-kira apa yang mengganjal sehingga Anda itu tidak memiliki minat untuk belajar yang sebenarnya? Saya tidak mendukung, karena jujur dari SD saya memang suka untuk belajar, dan saya memang minat untuk belajar. Tapi semenjak saya memiliki handphone, dan saya mulai terpaku dengan handphone, dan akhirnya saya lupa akan waktu belajar, saya lupa akan waktu untuk menuntut ilmu di rumah. Dan Pak, keseringan belakangan ini semenjak saya masuk SMP, orang tua saya mulai tidak peduli dengan saya, mau belajar mau tidak, atau mau menuntut ilmu atau tidak, itu urusan saya sendiri. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Jadi itu kira-kira latar belakang kenapa saya tidak memiliki minat belajar sampai sekarang. Karena dari SD kemarin saya kebetulan belajar selalu didampingi oleh orang tua. Tetapi karena saya sudah mulai tumbuh dewasa, jadi orang tua menganggap, oh kamu pasti sudah bisa. Jadi orang tua mulai memberikan saya handphone, dan akhirnya handphone yang diberikan orang tua dan tujuan untuk belajar saya gunakan untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah, jadi belajarnya terganggu. Jadi ya? belajarnya terganggu banget Pak. Sehingga tersita waktu di dalam belajar itu. Iya, betul sekali Pak. Nah, terus
di sekolah saya mulai malas untuk belajar karena saya terpengaruh dengan teman-teman yang sehari-harinya bisa asik, main sama kawan, bisa di luar kelas, Boleh sih, bisa bebas. boleh sih, cuma ya boleh sih bergabung boleh, tapi kan kita juga dituntut bergaul sih, tapi ya gimana ya, oke lanjut setelah bergaul. Iya, terus Pak tadi karena teman-teman ngajak saya, jadi kan otomatis kalau saya keluar, saya mengganggu pelajaran di dalam Pak. Nggak santai lagi, nggak apa ya, nggak fokus ya. Dia jadi nggak fokus karena teman-teman ngajak bicara, hampir semua kawan laki-laki saya dari SMP adalah kawan-kawan yang emang agak lebih sedikit. Jadi saya terpengaruh dengan itu Pak. Saya menjadi melupakan belajar, saya tidak minat untuk belajar. Itu Pak jadi latar belakang saya sampai sekarang pun saya masih ingin agar saya tidak belajar, saya main handphone terus, saya main game terus, saya gabung-gabung terus sama kawan-kawan saya. Itu pemikiran saya sekarang. Dan saya minta saran dari Bapak bagaimana agar minat belajar saya ini bisa kembali seperti yang dulu lagi. Begitu Pak. Jadi begini ya, kamu harus tahu dulu tentu solusi yang harus anda tempuh di sini adalah, kalau saran saya, pertama dulu harus anda memperhatikan tujuannya ke depan, karena pendidikan itu kan tidak hanya berlaku sekarang. Mungkin sekarang anda mengatakan ya udah ngapain sekolah, iya kan? Kalau sudah SMP sudah bisa baca, udah bisa berhitung sedikit, ya sudah ngapain? Cuma nanti, dan anda juga punya cita-cita untuk melaju di perguruan tinggi kan? Nah, kalau boleh coba apa yang bisa diintrospeksi di situ adalah bagaimana anda mempelajari keluarga dulu. Ya, artinya kan kembalikan komunikasi yang sebelumnya. Ya mungkin karena tidak diperhatikan orang tua, bukan tidak diperhatikan, sebenarnya diperhatikan. Nah itu berarti yang anda diperbaiki di situ adalah bagaimana anda terhubung dengan komunikasi orang tua seperti yang dulu. Karena tanpa dukungan orang tua barangkali nggak bisa. Itu kalau saran saya itu yang pertama. Kalau misalnya kalau contoh tadi pergaulan melebihi dari batas pergaulan biasa, artinya kan sudah otomatis ya terganggu belajarnya, ya kan? Nah, jadi kamu harus punya inisiatif, mau dulu belajar dan mengejar cita-cita ke depan, yaitu di perguruan tinggi, masuk di perguruan tinggi, minimal di swasta. Di Nias ini sudah ada Universitas Nias, jadi jangan harus di luar daerah. Karena saya ini alumni Universitas Nias itu yang dulunya IKIP. Nah, jadi saya sudah berhasil sekarang. Nah, barangkali kalau anda lihat sekarang ini, anda mau sukses, bandingkan ya, semua pegawai yang ada di Nias ini berasal dari IKIP Unsur. Apa tidak bangga? Karena kita kan anak daerah kan. Jadi siapa lagi yang membangun daerah kita kalau bukan kita? Ini ke depan. Nah, tentu untuk mewujudkan suatu impian itu, maka Anda harus mengubah konsep belajar tadi. Artinya tidak ada kemauan menjadi mau. Itu dulu, tumbuhkan kemauanmu ya untuk belajar. Ya. Boleh sedikit-sedikit kan terlibat di dalam IT ya. Tapi kalau misalnya terjerumus, tidak bisa membagi waktu, akhirnya kan jadi masalah juga. Jadi gimana seperti itu? Apa bisa Anda melakukannya? Mungkin benar yang Bapak bilang, tapi secara untuk hubungan antara keluarga tadi yang pertama yang Bapak sampaikan, memang itu sudah coba saya lakukan Pak. Memang saya tidak ada masalah dengan keluarga gitu.
Tapi masalahnya orang tua saya tidak peduli, masih tidak peduli dengan bagaimana kegiatan pembelajaran saya setiap hari di rumah maupun di sekolah. Mereka tidak peduli. Pas misalnya kemarin, Pak, saya sering ditanyain pulang sekolah tugasnya apa, catatan yang dikasih tadi di sekolah itu ditanyain. Namun sekarang semenjak saya sudah mulai dewasa tadi saya bilang, saya mulai merasa nggak dipeduli lagi, karena mereka pikir saya sudah bisa mandiri, saya sudah bisa menentukan bagaimana pilihan saya ke depan. Yang kedua Pak, yang kedua mengenai IT tadi, bagaimana sih apa sih yang emang kalau anak itu tidak menggunakan IT? IT kan sudah menjadi suatu alat untuk memudahkan media pembelajaran. Bukan gitu sebenarnya. Bukan dalam arti saya katakan demikian ya, karena bukan saya menolak. IT ini kan berguna juga benar. Ya, tapi kan membatasi diri, menggunakan dengan benar. Kalau menguras waktu hanya untuk itu, barangkali tidak boleh, tidak dibenarkan. Iya kan? Jadi kan tentu kembali pada Anda sendiri, karena Anda yang melakukannya bukan orang lain. Ya? Jadi ada pepatah yang mengatakan tidak ada yang kita lakukan itu adalah yang salah orang lain. Ya, yang kita lakukan itu kita yang mendapatkan konsekuensinya. Sehingga apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dampaknya adalah gangguan ini tadi. Nah, sehingga bagaimana ke depan? Sementara kan orang tua mau, ya kan? Cita-cita orang tua ingin untuk menyukseskan Anda itu bisa berhasil. Jadi menurut saya boleh, ya, tapi kalau misalnya dalam waktu yang lama kita menggunakan itu barangkali, dan mungkinlah ada lagi persoalan yang lain. Apakah kalau menurut saya bukan itu, hanya itu yang jadi latar belakangnya. Mungkin ya masalah pribadi ya artinya kan kalau memang Anda berpikir sudah mengambil inisiatif yang benar, harus punya cita-cita, harus sukses, maka utamakan dulu mengikuti belajar di dalam kelas. Tidak boleh meninggalkan ruangan kelas ketika, apalagi kalau misalnya ada guru. Nah itu sebenarnya tidak boleh melanggar tata tertib, ya kan? Ya, saya lihat juga selama ini banyak yang terlambat karena mungkin akibat daripada tadi menggunakan HP, ya, tidak peduli orang tua, bahkan seperti itu, ya. Jadi saran saya boleh Anda menggunakan HP, boleh, tapi dibatasi. Iya, tapi kan Pak, saya coba kemarin untuk membatasi HP untuk tidak menggunakan IT itu selama 1 hari full. Tapi saya merasa kayak agak berbeda aja gitu Pak. Saya menjadi tidak konsentrasi melakukan pekerjaan saya. Ya tadinya orang tua mau saya melepas IT itu agar saya bisa bekerja, saya bisa belajar dengan baik, tapi ujung-ujungnya saya malah nggak konsentrasi jadinya Pak. Jadi saya kepikiran terus kapan saya mau pegang itu, saya mau pegang IT-nya kapan. Jadi akibatnya pembelajaran saya juga terganggu Pak. Demikian tadi pas di jam sekolah, saya sering keluar karena saya pikir kalau belajar ini kan nggak ada gunanya. Jenuh ya? Iya jenuh di dalam gunanya. Itu menurut saya belajar ini itu aja pelajarannya. Jadi saya merasa bosan di sebuah kelas. Jadi saya keluar sama kawan-kawan asik-asikan malah main-main kan di luar. Itu yang menjadi menurunnya minatnya. Minat saya untuk belajar Pak. Itu. Jadi begini ya, artinya kan saya sudah sampaikan tadi bahwa ini bukan keputusan akhir. Mungkin di depan nanti kita akan bertemu lagi, karena ini tidak akan selesai, berkelanjutan. Nah, kenapa saya katakan berkelanjutan? Sesuai dengan pemahaman saya seperti itu, justru
saya sebenarnya bertujuan untuk biar Anda paham bahwa Anda itu dalam keadaan ya mungkinlah bermasalah barangkali ya, karena terganggu ya. Kalau misalnya Anda diproses oleh guru wali kelas, kalau Anda sering melakukan hal demikian ya, dan ada pengaruhnya di kelas yang lain juga barangkali ya. Jadi kan pengaruhnya itu besar, bukan hanya di dalam kelas itu sendiri, di kelas Anda sendiri, tapi yang lain juga ikut-ikutan. Nah, makanya saya katakan, oke, kalau misalnya Anda bisa berubah, mengubah itu, maka secara dengan pelan-pelan nanti akan Anda ikuti prosedur yang ada, maka hilang kurang minatmu untuk belajar. Karena mengikuti dengan baik, mengikuti dengan sesuai prosedur, mengerjakan tugas kan itu kan upaya kita, ya kan? Demi mencapai cita-cita. Ya? Jadi seperti itu. Kira-kira ya barangkali bisa Anda bangun komunikasi lagi ya sama orang tua. Nah, nanti kan minta saran-saran, enggak masalah itu. Karena kita kan tidak dibatasi. Orang tua lebih utama dalam mendukung kita untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat menengah. Sebentar lagi kan Anda akan menuju perguruan tinggi. Nah, tentu kan harus ada kontrol orang tua, ya, sehingga nanti Anda itu tidak salah masuk, ya kan? Apa yang sudah saya sarankan tadi, kalau tidak sanggup di luar daerah, boleh di dekat sini. Ya. Kalau memang juga Anda berpikir seperti ini ya udah, nggak usah sekolah. Ya. Terpaksa Anda harus punya kreativitas lain, sehingga nanti kan, maksud saya begini, harus ada keterampilan yang memang harus yang benar-benar menghasilkan sesuatu hal yang bisa membangun kehidupan kita ke depan, baik dari ahli pekerjaan kebun misalnya, berkebun misalnya, bertani kan, karena itu kan harus kita punya kreativitas di dalam hal itu, bukan hanya di dalam belajar saja di sekolah. Nah, termasuk kursus-kursus. Apa ada rencana kamu selain ini melanjut di perguruan tinggi, misalnya masuk kursus? Pasti ada, Pak. Ada ya? Iya. Kira-kira Anda mau ke kursus mana? Nantinya setelah tamat di SMA, kira-kira. Rencana mau kursus komputer, Pak. Komputer ya? Iya. Nah, itu bagus. Jadi nanti di mana? Di Gunung Story atau di daerah mana? Terus kan sesuai dengan Rencananya setelah sudah kursus apa? Mau bikin fotokopi? Mau buka usaha begitu? iya. Ya, tapi kalau misalnya tidak mahir dalam berhitung, coba misalnya mengkalkulasikan itu kan, berhitung dari awal modalnya itu kan, kita kan perlu modal, ya kan? Membuka toko itu, membuka usaha, kita kan perlu modal. Ya barangkali kalau saya bandingkan, ilmu Anda sekarang kan tidak cukup untuk membangun satu usaha seperti itu mereka. Karena kenapa? Bagaimana Anda nanti menanganinya? Bagaimana Anda memanajemen? Termasuk waktu tadi, ya kan? Boleh, tapi ya kita harus teliti dan mengikuti disiplin. Boleh, ya. Kalau seperti saya, banyak saya kerjakan apa saja, walaupun saya ini kan guru. Ya. Jadi barangkali kalau Anda cari yang lain, kira-kira ada motivasi di mengikuti kegiatan ini? Ada? Nggak ada sih. Atau mau merantau begitu? Iya. Cari uang juga kan? Iya. Nah itu sama. Di sini nggak bisa cari uang, bukan? Bisa, tapi asal kita sungguh-sungguh dan berhasil, ya, dan fokus pada pekerjaan kita itu sendiri. Ya. Terus Pak, minat saya semakin kurang dalam belajar itu karena saya pikir kalau saya sudah tamat sekolah nanti
kebanyakan saya lihat di lingkungan kita ini banyak orang-orang yang sudah S1, yang sudah tamat SMA, pekerjaannya kembali ke petani. Iya. Nah, saya pikir kenapa saya harus belajar lagi? Minimal tamat SMA kan saya bisa jadi pekerjaan di luar. Jadi saya nggak harus pintar untuk belajar. Jadi itu yang menjadi hal keempat yang menjadi penurunan untuk belajar saya. Belajar ya. Iya. Saya terpengaruh dari lingkungan saya. Lingkungan itu ya. Iya, betul. Ya begini Aldi ya. Saya sudah bilang tadi, bandingkan saja ya. Bukan dalam arti Anda mengambil keputusan untuk saat ini dia jawabannya, ya kan? Jadi saya anjurkan Anda itu lebih berpikir pada itu mereka, ya kan? Itu kan mereka. Kalau saya belum tentu, kan seperti itu. Begitu juga saya sebagai guru, belum tentu bisa menjadi seperti mereka. Kan target Anda itu bukan target mereka, ya kan? Iya. Itu targetmu sendiri. Ya mungkin tadi kan dia kan kuliah asal-asalan, dia tidak fokus dia. Harusnya dia kan punya pekerjaan dari sekarang kan. Jadi kan di lingkungan itu kan berpengaruh dengan keadaannya sendiri, ya kan? Karena dia sudah sekolah, dia sudah berhasil, maka ditengok juga yang lain. Ini orang sudah berhasil, mantap ya, dapat menghasilkan uang setiap hari seperti ini, ya. Duitnya banyak, rumahnya banyak, ya kan, asetnya banyak, karena dia sudah mendapatkan pekerjaan. Nggak bisa kita berpikir seperti itu, ya, itu mereka, ya kan? Nah ini kembali kepada dirimu sendiri, artinya kalau goalnya mau berhasil dulu, mau ke perguruan tinggi, silakan fokus. Dari sekarang Anda harus menyiapkan diri untuk mempersiapkan dan mempelajari berbagai hal di bangku sekolah menengah. Dan serius, termasuk di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, misalnya mengikuti sanggar dan beberapa kegiatan lain, termasuk kegiatan akhir bulan yang sering kita lakukan dan harus kamu itu terlibat di dalam. Jangan dihindari, karena kita kan negara beragama, ya kan? Jadi kita harus melakukan dan patuh melaksanakan hal itu. Jadi Pak, selama ini saya karena minat belajar saya kurang ini karena kurang itu lah, karena kurang kompak dengan guru misalnya. Iya. Terus karena saya nggak ada harapan ke depan Pak. Nah itu nggak ada tadi, cita, nggak ada tujuan hidup, makanya Yes. saya pikir buat apa belajar sih? Iya. Kan nggak ada juga gunanya ke depan menurut saya. Jadi itu masalah saya Pak. Jadi begini ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, Iya, mengerti sih Pak. harus fokus ya, Harus fokus. fokus di dalam mengejar cita-cita. Ya. Kalaupun di luar daerah, kalau tidak serius belajar, misalnya di USU, di Unimed, kalau kita tidak serius, maka ya, tidak bisa kita berhasil, ya kan? Karena kebiasaan kita tadi, kekurangan kita dalam hal belajar. Apa itu belajar sebenarnya? Kamu tahu itu apa belajar? Menuntut ilmu. Ya, itu salah satu menuntut ilmu ya. Tapi sebenarnya yang dipelajari, maknanya itu sebenarnya belajar itu adalah meliputi pelajaran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana cara berjalan, ya, kita harus belajar. Kan dari sana, ya. Bagaimana kita melakukan pekerjaan. Nah itu sebenarnya makna yang sebenarnya. Nah sehingga ketika kita maklumi itu, bisa menguasai diri sendiri. Apa yang sudah saya sampaikan, makna belajar itu adalah belajar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bukan hanya satu. Dimulai dari dalam diri sendiri, itu belajar sebenarnya. Itu konsep saya dari dulu. Makanya sampai sekarang saya berhasil dan sukses mendapatkan gelar sarjana pendidikan di IKIP Unispol. Ya. Tidak pernah saya
berhenti sekolah. Ya saya kira ya biasalah kalau misalnya guru itu marah ya kan. Biasa. Nah, jadi kita kan sudah ada inisiatif, saya sendiri seperti itu. Saya lanjut saja. Walaupun tidak mau. Walaupun ya ada kurang-kurangnya. Lanjut saja. Biasa. Nanti kalau sudah terbiasa di dalam belajar, maka bisa mendapatkan kesuksesan. Nah, itu dia. Nah, jadi barangkali itu ya yang perlu Anda, yang saya tawarkan. Artinya nanti ke depan ini tidak terulang lagi ya. Jadi Pak, yang Bapak sampaikan tadi, saya mengambil ada beberapa solusi yang Bapak berikan kepada saya. Pertama adalah Kira-kira mencari memikirkan relasi kepada orang tua yang pertama. nah, boleh. Itu yang pertama. Itu yang kedua, pertama. kemudian gantungkan cita-cita setinggi langit. Iya. Nanti biar kalau ada tujuan hidup, maka minat belajar kita akan semakin tinggi. Nah, Terus kita merencanakan bagaimana kehidupan kita ke depan. Nah itu. Jangan kita memikirkan apa yang sudah dialami orang lain. Itu yang saya ambil dari kata-kata tadi. Ya, jadi lakukan. Jadi step by step Anda lakukan. Dari 3 itu kan. Membangun relasi itu satu tadi kan. Yang kedua apa? Menentukan cita-cita. Iya, meraih cita-cita dan bermimpi itu maksudnya. Iya. Meraih cita-cita, long life education ada hubungannya, iya ya. Yang ketiga, Tidak memikirkan apa yang terjadi. iya apa yang terjadi kepada orang lain, sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan. Itu saja. Jadi nanti cita-citamu itu akan tercapai dengan baik dan sukses. Jadi fokus. Seperti itu. Jadi kira-kira apa yang sudah saya sampaikan ya mudah-mudahan berterima ya. Nanti atau saya beritahu orang tua sudah berhubungan dengan saya, bagaimana? Jangan dulu ya. Ya karena nanti kan ini ada gangguan di sekolah, tidak belajar, kan itu masalahnya kan. Iya. Jadi itu tanggung jawab kami. Jadi saya kan hanya mengingatkan saja, tidak kan terserah kamu sendiri nanti yang mana cita-citamu yang harus Anda putuskan itu Anda lakukan. Silakan pilih ya. Baik. Nah, apalagi kira-kira yang bisa Anda sampaikan? Ada lagi? Sepertinya hanya itu saja. Itu saja ya. Ya artinya bagaimana kita akhiri ya? Ya, terima kasih dulu buat saran Iya, yang Bapak terima sampaikan kasih. kepada saya. Ya. Mudah-mudahan saya akan mencoba langkah-langkah dan step-step yang sudah Bapak sampaikan ke saya, dan mudah-mudahan ke depan minat belajar saya ini semakin tumbuh lagi, Iya. semakin tinggi lagi dengan sudah berkomunikasi dengan Bapak selaku. Ya, bangun ya komunikasi di keluarga karena itu kan harus kita mendapatkan dukungan ya. Iya. Seperti itu. Baik. Oke, kira-kira sampai di sini ya. Ya. Oke, terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan berterima dan menambah hikmat di perjalanan kalian selama belajar di sekolah ini. Ya. Selamat siang. Kita berdoa, kita akhiri ya. Iya. Silakan kita berdoa. Kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan Anda meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak. Ya. Saya izin keluar dulu ya Pak ya. Ya.